nomor 40 itu 40 itu nanti mengenai iman Kristiani. Ya. Jadi disajikan materi tentang iman dan wahyu, peserta dapat menganalisis hakikat dasar iman wahyu. Ini diminta menganalisis. Kemudian nomor 41 menemukan poin penting dalam syahadat. Ya, ini soal di UP. UP-nya berarti bulan November mungkin ya. Nah, itu nomor 41 41 nomor 42 itu dari materi 3.2.2.1 disajikan materi tentang hakikat itu dapat menegaskan pengertian. Kemudian 43 merinci pengertian. Kemudian nomor 44 menganalisis. Ini materi dari ini, kemudian menganalisis. Itu soal nomor 44. Kemudian 45 memperjelas pengertian. Kemudian nomor 46 mengkritisi. Disajikan kisah atau peristiwa yang berkaitan dengan jenis dan praktik devosi di kalangan umat mengkritisi. Jadi soal ini nomor soal, kemudian ini materinya di modul nomor ini ya. Jadi 46 itu nomor soalnya. Nah, 47 soal nomor 47 itu mengenai ASG. Menegaskan perkembangan istilah. Kemudian 48 mengkategorikan dokumen ASG. Jadi Bapak Ibu di sini 41 itu mengenai KB1 iman Kristiani. Kemudian 42 sampai 44 itu liturgi dan sakramen, ada 3 soal ya. Kemudian 45 46 itu devosi umat. 47 48 itu ASG. Ini nanti untuk UP. Begitu untuk materi Bapak Ibu, kemudian langsung saja ini berkaitan dengan tugas hari ini. Ya, tugas hari ini miskonsepsi dalam pembelajaran di kelas atau mungkin di kalangan umat boleh ya. Jadi boleh di kelas, boleh di kalangan umat. Yaitu iman Kristiani. Oh, belum saya share ya, belum saya share. Jadi P3 di posisi umat. Bapak Ibu mengajar di kelas berapa? Ya. Kemudian yang sulit dipahami ketika mengajar di kelas berapa sesuai dengan kelas di sini. Kemudian miskonsepsinya sesuai dengan begitu 1 sampai 4 ya. Jadi sulit dipahami itu kaitan dengan ketika Bapak Ibu mengajar. Kemudian yang miskonsepsi kaitan dengan di kelas dan di masyarakat. Ya, itu Bapak Ibu untuk tugas hari ini. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Permisi Pak, saya mau bertanya, bisa? Ya, ya Ibu Paulina. Ya, tadi itu di resume itu ada tulisan pembelajaran di kelas berapa gitu kan Pak ya. Hmm, Kalau saya kan ngajar SMP, itu hmm, dipilih salah satu atau semuanya? Karena kebetulan misalnya saya itu mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Nah, gitu hmm. apakah akan semuanya dimasukkan pembelajaran di kelas 7, kemudian pembelajaran di kelas 8, dan pembelajaran di kelas 9? Begitu atau salah satu saja, Pak? Pertama misalnya soal devosi, ya, misalnya ya. Devosi itu apakah diajarkan di kelas
7 sampai 9 mungkin hanya Itu di salah kelas satu 9. kelas. Ya. Ya sudah itu Eh, kelas 9 berarti oh di ya, oke. kelas 7 tidak. Jadi kelas di mana ibu mengajar ya. Itu saja. Baik, Kak, terima Pak kasih. ya, Pak Anamela, Pak Anamela Gia. Anima lagi ya Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Saya mau Ya. bertanya juga hampir sama dengan pertanyaan Ibu Paulina tadi. Saya Mm-mm. kebetulan mengajarnya di SD, Mm-mm. tapi soal devosi tadi dan apa itu tidak semua kelas ada. Itu mengajar Ya, dari kelas 6. Jadi jadi yang bagaimana di juga kelas ada pribadi? saja, Pak. Nah, tapi kan Bapak mungkin kan mengajarkan doa malaikat Tuhan, mengajarkan mengenai mungkin apa Sakramen itu. ya sakramen ketika mengajak Di kelas anak-anak 3. untuk beribadat misalnya. Jadi kelas di mana materi itu ada, Pak. Mm-mm. Mungkin tidak diajarkan tapi mengajak anak, misalnya mengajak anak, yuk kita doa rosario Iya, iya karena Pak. ini bulan Maria ya. Walaupun kan Bapak nggak mengajarkan rosario secara khusus tapi mengajak anak rosario. Ya. Ibadah. Nah, kemudian di rosario itu ada miskonsepsi. Anak-anak ketika rosario dia mengira bahwa itu menyembah Maria, itu kan miskonsepsi. Nah, itu uh, begitu. Jadi apa yang Bapak Ibu alami? Ya, Baik Pak, memang terima kasih tidak Pak. tidak harus semua kelas ya di mana kelas itu ada saja, Pak. Ya, Ya. begitu. Hmm. Masih lanjut Pak, boleh Pak? Oh, boleh ya. Hmm. Eh, Tadi di tugas resum itu Bapak buat tadi dan juga di kontrak belajar, kontrak kuliah dibuat tugas resumnya peta konsep Pak. Apakah Ya. Hmm. harus peta konsep atau bisa meresum seperti biasa? Itu aja Pak. Mari seperti biasa, tapi yang penting adalah materi-materi itu disebutkan, diuraikan secara singkat ya. Jangan kemudian materi di semua disalin banyak-banyak nanti bacanya pusing nanti. Namanya seperti Bapak Ibu menyuruh siswa meringkas itu saja. Ya, jangan Baik, terima kemudian kasih Pak. peta konsep yang di modul di copy ditaruh untuk di LMS, jangan. Di modul memang ada peta konsep, tapi ya kalau di copy paste boleh, tapi dikasih keterangan singkat gitu Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Nanti materi saya share juga, nanti saya share juga Bapak Ibu ya. Eh, ini bentar ya. Ini nomor 1 itu sampai ada ratusan Bapak Ibu dokumen gereja. Nah, yang tadi saya jelaskan itu dari ini Bapak Ibu. Nah, ini sampai 100 berapa ini? 130. Oh, lebih ya. Turki. Nah, ini yang tadi saya eh, instruksi mengenai pemakaman orang-orang meninggal dan penyimpanan abu dalam kasus kremasi yang dikeluarkan Kongregasi untuk Ajaran Iman. Jadi tadi saya menjelaskan itu dari sini ya. Mengapa tidak boleh menyimpan abu di rumah itu ada di sini. Bapak Ibu bisa mendownload, ini yang ada bintang-bintang ini pernah saya download ya. Ini ada di situ atau ya ini tadi saya menjelaskan
Ya, ini. Ya, ini yang dokumen tadi. Ya, mengapa nggak boleh menyimpan abu jenazah? Itu ada di sini. Ya. Nah, ini. Ketika kremasi dipilih karena alasan higienis dan sebagainya, kemudian abu jenazah harus disimpan dengan semestinya di tempatnya di pemakaman atau dalam kasus tertentu di gereja atau di sebuah area. Nah, untuk menghindari bentuk panen dan sebagainya, hendaknya tidak diizinkan penyebaran abu jenazah di udara, di tanah, atau di air, atau dengan cara lain, atau abu tersebut disimpan